Mulia Al-Habib Ahmad Fahmi Ibn Abu Bakar Al-Qursus. Saya persilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin. Yang saya hormati Bapak Ki Haji Muhammad Salahuddin Wal Habib Ahmad bin Husain bin Yahya dan segenap para asatidz, para muallimin, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk Sahibul Bait, Ibu Istikharah, Bapak Fadli beserta keluarga besarnya yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW terdapat sebuah desa atau sebuah kampung. Di desa itu ada satu majelis khusus kaum ibu. Anehnya setiap hari Senin kaum ibu itu datang dengan membawa makanan. Ada yang bawa uang, ada yang bawa pakaian bekas tapi yang masih layak pakai. Kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Itu selalu diadakan tiap hari Senin. Ini berjalan sampai bertahun, bukan seminggu dua minggu, bertahun-tahun. Sampai berita ini terdengar di telinga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memanggil seorang sahabat, wahai sahabatku, tolong datangin kampung tersebut, desa tersebut. Tanyakan kepada ibu-ibu tersebut apa maksudnya. Setiap hari Senin kumpul, membawa makanan, membawa uang, membawa pakaian, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Sampailah sahabat kepada kelompok ibu tersebut, lalu bertanya sebagaimana yang dipesan oleh Nabi. Singkat daripada jawaban ibu tersebut, kami melakukan ini karena mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad setiap hari Senin memperingati hari lahirnya dengan puasa sunnah. Sedangkan kami ini perempuan, kadang-kadang di hari Senin datang bulan, maka kami ganti dengan sedekah masal. Kami bagikan makanan, uang, pakaian yang layak pakai kepada fakir miskin dalam rangka mensyukuri atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat kembali menuju ke Nabi Muhammad, berhadapan dengan Rasulullah, menyampaikan jawaban ibu-ibu tersebut. Langsung Nabi Muhammad menyatakan dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullah, "Salasatun yadkhulunal jannata bighairi hisab wal adad." Ada 3 golongan dari umatku, aku jamin masuk surga gak pakai dihisab, nggak pakai disiksa, nggak pakai diproses lagi oleh Allah, langsung dimasukkan ke dalam surga. Sahabat tercengang, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, rajulun aqamu miladi bisururin wa bihaji. Orang yang mengagungkan, mensyiarkan, merayakan hari kelahiranku dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan rasa cinta kepada aku, orang tersebut aku jamin masuk surganya, gak pakai dihisab, gak pakai disiksa lagi oleh Allah. Mudah-mudahan Sahibul Bait dan jamaah kita yang dari tadi pagi mengadakan maulid, mudah-mudahan termasuk dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin, bukan cuma kita saja sebagai umatnya yang senang akan lahirnya Nabi Muhammad. Seluruh makhluk-makhluk Allah, sampai daun-daunan di berbagai macam pohon, itu semua pun ikut bergoyang bersenang atas lahirnya Nabi Muhammad. Makhluk-makhluk Allah yang paling kecil, yang namanya kuman-kuman yang gak bisa dilihat oleh mata, itu pun senang atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu saja makhluk Allah yang tidak suka dan tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, yaitu iblis laknatullah. Maka oleh karena itulah kita jangan terkena propaganda orang-orang yang tidak suka maulid. Silakan mereka berdalil apa saja, tetap maulid bagiku merupakan tanda syukurku atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita nggak ada Nabi Muhammad? Mau jadi apa kalau kita nggak jadi tanggal Nabi Muhammad? Saudara-saudara hadirin, Sayyidina Ali pernah menanggapi tentang orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa besar, yang takabur, sehingga Sayyidina Ali pernah mengatakan apa? Awwal ta'ajjabtu lil mutakabbirin.
Aku sangat heran kepada orang-orang yang sombong. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Padahal manusia itu awalnya dari air yang sangat hina. Kalau mau sombong sebetulnya bukan manusia, ayam. Ayam keluar dari telur. Telur 1 kilo ada harganya, betul tidak? Berapa 1 kilo, Pak? Berapa? 29 ada harganya. Kalau mau sombong itu ayam. Kalau kita apa yang mau disombongin? Yang menyebabkan jadi kita itu air yang hina. Coba kita kumpulin deh setengah cangkir aqua, kita tukar rokoknya Samsu, ditempeleng di kamar. Artinya apa? Gak ada harganya. Wa akhiruhu jifa. Akhirnya kita bangkai. Kalau kita nggak jadi bangkai nggak perlu dikubur, taruh aja di lemari kaca. Karena kita bangkai kita dikubur. Makanya dengan adanya Nabi Muhammad kita jadi mulia, jadi terhormat, sampai Allah berkali-kali menurunkan ayat yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang terbaik. Terbaiknya kita karena Nabi Muhammad, terbaiknya kita karena Rasulullah. Kita bisa sujud siang dan malam, kita bisa rukuk siang dan malam, sehingga Allah ridho dengan rukuk kita, Allah ridho dengan sujud kita karena Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita tahu bagaimana cara mendidik keluarga, bahkan kita tahu cara menghormati tetangga, kita tahu menghormati orang lain. Ini karena akhlak Nabi Muhammad dan didikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, apalagi? Siapa lagi manusia yang kau jamin masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab? Dijawab oleh Nabi, wa rajulun aktsaru sholata alayya. Orang yang memperbanyak sholawat kepada aku. Tadi sudah disampaikan oleh Aba Ustaz Irwansyah bahwa Nabi Allah Adam berseru berpuluh-puluh tahun memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya, tetapi tidak didengarkan. Bukan artinya Allah tidak mendengar, memang tidak didengarkan oleh Allah. Begitu turun malaikat Jibril membisikkan pada Nabi Adam, ya Adam, sebut nama kekasihmu Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebut nama Rasulullah, nanti kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ketika Nabi Allah Adam berkata, ya Rabb, kali ini aku mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah, bertobat kepadamu ya Allah, dengan kemuliaan Nabimu Muhammad dan kemuliaan kekasihmu Muhammad SAW. Langsung dijawab, ya Adam, kalau kau tidak sebut nama Muhammad sampai hari kiamat, aku tidak akan aku ampun. Makanya saya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan orang bertobat dengan sholawat itu lebih cepat. Seandai kata di antara kita ada dosanya malam ini, dari jam berapa kita duduk bersolawat, mendengarkan maulid, hati kita membaca solawat, keluar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandai kata kita meninggal malam ini, husnul khotimah. Kenapa? Karena doa tanpa solawat tertutup semuanya. Doa tanpa sholawat tidak akan diijabah. Saudara-saudara hadirin, yang ketiga, wa rajulun yusolli faridatan an jama'atin. Orang yang selalu melaksanakan sholat fardu, ini bagi kaum laki, selalu berjamaah. Sebab sholat berjamaah ini luar biasa. Nabi pernah mengatakan, seandainya ada bala, ada musibah, sampai langit itu jatuh atau runtuh, orang ahli masjid tidak akan kena bala. Subhanallah, 4 tahun yang lalu terjadi ketika ada rombongan mau ke Sumatera lewat daerah Padang. Itu di perjalanan Padang tuh bukitnya kan luar biasa. Bis balik, semua yang ada di bis itu meninggal semua, hancur badannya. Hanya 15 orang yang tidak cacat, luka pun tidak. Sampai ditanya, apa yang menyebabkan Anda tidak cacat dan Anda tidak merasa sakit? Kami ini adalah orang-orang yang selalu sholat berjamaah dan tidak batal wudhu, dan mulut kami tidak pernah lepas daripada membaca sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, jangan sia-siakan masjid. Saya lihat masjid-masjid di pinggir-pinggir jalan, Masya Allah, bagus. Ini masjid nanti bakal menuntut kita di akhirat. Karena Nabi sudah menyatakan 15 abad atau 14 abad yang lalu, apa yang terjadi di akhir zaman? Ya'muruna masajidahu wa hiya kharabun an dzikrillah. Nanti akan terjadi di akhir zaman, berlomba-lomba memperbaiki dan memperindah masjid, tapi isinya kosong daripada orang-orang yang zikir kepada Allah. Padahal masjid ini merupakan madrasahnya umat. Bukan cuma kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, kita ajarkan anak-anak kita baca Quran.
Kita ajak yang kuat-kuat tadarus Quran. Kita ajak remaja-remaja kita tolabul ilm, menuntut ilmu di sana. Kenapa? Masjid ini fungsinya luar biasa. Makanya saya katakan, kalau mau belajar demokrasi bukan di pemerintahan. Belajar demokrasi di masjid sebetulnya. Coba di masjid. Tidak ada orang melarang siapapun yang datang hari Jumat pertama untuk duduk di depan. Ada nggak? Ditanya bangsa apa, agama apa, orang mana, kaya atau miskin, tidak, silakan. Yang datang dulu silakan. Seandainya kata sudah akhir, ada seorang pejabat, misalkan bupati atau gubernur, datangnya telat, nggak ada tempat kecuali di bawah beduk, ya silakan duduk di situ. Nggak boleh DKM mengusir orang yang di depan. Mikir, kamu kan tukang becak, biar aja gubernur di depan, nggak bisa. Betul nggak? Ketika imam berdiri, sudah mulai mengatakan, mari rapatkan barisan. Siapapun orangnya harus rapat barisan. Tidak boleh merasa saya bupati, saya tidak boleh. Kenapa? Sholat kita nggak bakal benar, jamaah kita nggak bakal afdol. Begitu imam takbir Allahu Akbar, semua takbir. Tengah-tengah imam membaca surat. Makanya kalau di belakang imam, jangan sembarangan, orang yang tahu apa yang dibaca oleh imam. Begitu imam membaca surat, lupa. Namanya manusia, mungkin ada pikiran. Yang di belakang ini harus mengingatkan dengan surat yang dibaca. Imam nggak boleh egois, nggak boleh ngomong gini, diam lo, gua gini-gini kiai lo. Cuma kebetulan aja lupa saya, malu-malu, nggak boleh, batal sholat kita, betul nggak? Imam harus khusus. Begitu juga kalau kita mau belajar politik, pemimpin salah harus diingatkan. Diingatkan, jangan marahin rakyat. Terima kasih kok ingatkan aku. Bagaimanapun pemimpin itu manusia. Mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan dosa. Begitu sudah. Begitu imam, mohon maaf, batal wudu, ya. Batalnya imam nggak seperti batalnya makmum. Kalau batalnya imam itu mengeluarkan sesuatu nggak bau dan tidak kedengaran. Seandainya kata makmum nggak tahu imam ini batal, imam harus sportif, membatalkan diri dengan memberi isyarat tangan yang di belakang maju. Begitu seorang pemimpin sudah nggak sanggup, turun, ganti yang baru ini namanya demokrasi. Sekarang kan tidak, saudara. Yang meluk, yang ikut saya mau berbuat apa saja, nggak dia apa-apain. Yang benci sama dia, salah dikit, dia apa-apain. Akhirnya sampai kapanpun demokrasi cuma namanya doang, tapi isinya nggak ada. Maka oleh karena itu, kembali kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, su'ilan Nabi SAW anil imarah. Saya mau bertanya kepadamu ya Rasulullah, bagaimana sih orang jadi pejabat itu, jadi pemimpin itu? Jawab Nabi, awaluhan nadama, wa wasatuha malama, wa akhiruha adzabun yaumal qiyamah. Orang jadi pemimpin jangan sembarangan. Pertama kata Nabi, bakal menyesal. Memang kalau dapat suara kemenangan, oh senang, syukuran, bikin tumpeng, potong pita. Begitu 2-3 hari mulai sumpah. Nabi nggak bohong. Orang jadi pemimpin, pertama jadi pemimpin pasti dia menyesal. Saya kasih contoh kecil. Di sini kalau ada Bapak Lurah, ya, kebetulan Bapak Lurah ini Sabtu Minggu diajak sama Bapak Bupati untuk rapat. Yang namanya Pak Lurah kan punya istri, punya anak, bisa duduk bareng, bisa tidur sama istri bareng, biasa makan bareng, seminggu nggak ketemu. Begitu selesai rapatnya di luar kota, otomatis Pak Lurah masing-masing telepon kepada istrinya, Bu, insya Allah hari ini saya mau pulang, tolong masakin saya makanan yang saya suka, dibikinin. Udah begitu datang, disambut oleh istrinya, disiapkan makannya, kalau mau mandi sudah disiapkan tempatnya, air hangatnya semuanya. Begitu enak duduk, setelah mandi, setelah makan, setelah sholat isya, mau tidur sore-sore, baru mau tidur sama istri, 10-15 menit datang RW, Pak Lurah bangun, ada tawuran 5 orang mati. Apa kata Pak Lurah? Nyesel gue jadi lurah. Betul nggak? Mendingan gue jadi rakyat biasa. Pasti itu ada, Nabi nggak bohong. Yang kedua, bakalan dicaci, diomongin, difitnah. Pak Lurah beli jam baru bukan dari uang gajian, beli jam baru, memang dia sudah punya uang. Apa kata? Ya baru jadi lurah 2 bulan udah ganti jam, korupsi. Mobilnya ditukar yang bagusan, katanya korupsi.
istrinya beli dompet, sudah disebut korupsi. Nah ini kan sudah akibat jadi pemimpin. Yang paling mengerikan satu, wa akhiruha adzabun yaumal qiyamah. Pada akhirnya pemimpin itu disiksa di hari kiamat. Mohon maaf ya, jangan pun presiden, RT tanggung jawabnya berapa? Kalau dalam satu RT dia tanggung berapa rumah, berapa keluarga. Kalau di keluarga ada 5 orang, kalau di satu RT ada 10 rumah, berarti 50 orang. Tanyakan sudah sholat subuh atau tidak, sudah ngaji atau tidak, sudah bisa baca Quran atau tidak. Kalau tidak, nanti ketika warganya dihisab di hari kiamat, walaupun RT sudah pensiun, tetap RT itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap akan ditanya. Kenapa Pak? Allah jadikan manusia ini semuanya bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap manusia bertanggung jawab. Bapak bertanggung jawab pada istrinya, bapak bertanggung jawab kepada anaknya, anak pun bertanggung jawab bagaimana sikapnya sama orang tua, istri pun bertanggung jawab bagaimana sikapnya terhadap suami, suami pun bertanggung jawab apa yang diberikan kepada anak dan istri, karena kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, supaya kita tidak ada beban nanti di akhirat, mari kita dekati Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad mengatur rumah tangga, bagaimana Nabi Muhammad mengatur bawahannya, bagaimana Nabi Muhammad mengatur masyarakatnya, kebijaksanaannya, akhlaknya, tutur katanya. Insya Allah kalau kita pelajari, kita tidak akan terkena beban. Sebab beban di dunia Pak, kita masih bisa curhat sama tetangga. Contoh nih, kita nggak punya beras, bisa minjem sama orang, bisa ngutang. Tapi kalau di akhirat kepada siapa? Manusia saling singkur-singkuran, saling membelakangin, karena masing-masing punya keperluan. Nabi Adam didatangin oleh umat, ya Adam, anta abal bashar, engkau adalah bapak semua manusia, tulungin aku. Mohon maaf, aku punya tanggungan di hadapan Allah, aku tidak sanggup menolong engkau. Datang kepada Nabi Allah Idris, jawabannya sama. Sampai kepada Nabi Allah Isa, jawabannya sama. Cuman satu Nabi kita Muhammad SAW. Cuma satu Nabi kita Rasul SAW yang tanpa kita datangin meminta, dia dari jauh sudah memanggil kita, memberi kode kepada kita, mari dekat kemari, aku akan perjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak mendapat syafaatnya Nabi Muhammad, jangan sampai kita tidak dapat pertolongan Nabi Muhammad, dan jangan sampai kita tidak dikenal oleh Nabi Muhammad. Makanya datang bulan Maulid, dibacakan riwayat hidup Nabi Muhammad, dari Maulid Azab, Simtuturol, Diaulam dan sebagainya. Apa tujuannya? Pas mahalul qiyam Nabi hadir, pas kita ucapkan ya Rabbi sholli ala Muhammad, Nabi datang. Ini Rasulullah masih ada di tempat kita, memandang wajah kita satu persatu. Mudah-mudahan pandangan Nabi Muhammad memandang kita membuat Nabi kenal sama kita nanti di mahsyar. Ya Rabb, ini umatku setiap bulan Maulid dia aktif membaca sholawat, bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu akan kehadiranmu di dunia. Allah pasti kabulkan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahibul bait, sahibul hajat atau tuan rumah. Mudah-mudahan apa yang terletak di dalam hati kita, yang tergerak di hati kita, insya Allah diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.